Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Tolong dibuka kameranya, kita sungguh bersuka cita malam hari bersama tempat ini. Shalom Opung, Shalom Bro Made, Shalom Pak Trisno Kambali. Malam hari ini kita sungguh bersuka cita. Ada amin? Suaranya belum terdengar. Amin. Ya, mari kita awali persekutuan doa malam hari ini dengan pujian. Sungguh kita bersuka cita kalau kita saudara seiman di dalam Tuhan, kita boleh satu di dalam Tuhan, boleh bersuka cita malam hari ini karena Tuhan ada di dalam kita. Berjoget bersama. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi yuk kita ulangi. Oh betapa indahnya, hey, hey, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi ya, kita ulangi. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Yuk kita mari, saya undang saudara-saudara untuk kita berjoget bersama, karena lagu ini sungguh menguatkan kita, memberi kita kekuatan dan sukacita. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Boleh berjoget tortor. Baurapan di kepala Harun, dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi ya. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Umat boleh bernyanyi. Sekali lagi. Oh betapa baurapan di kepala Harun, mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah oh betapa indahnya embun yang dari Hermon. Embun yang dari Hermon. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa
betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Ya, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita ingin tenangkan hati kita. Kita ingin boleh masuk ke persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh hadir sepanjang hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan, Kau memberkati kami dengan curahan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, kami ingin bersyukur pada-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan. Kami ingin bermazmur bagi nama-Mu yang hidup. Nama itulah yang menolong kami, nama itulah yang menjaga kami. Nama Yesus, Yesus. Ini kami anak-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, pandang kami ya Tuhan. Kami ingin mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dalam keseharian kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap kehidupan keluarga kami, studi kami, Engkau hadir Tuhan. Engkau mengingatkan kami dalam setiap firman-Mu sepanjang hari. Engkau yang mengingatkan kami dengan Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita ingin menyanyikan lagu ini sebagai ungkapan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-Mu. Tempat ini kami ingin memuji-Mu Tuhan Yesus. Bersama-sama kami ingin katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu ku alami dalam hidupku.
hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, perlindungan-Mu, dan mukjizat yang Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kesehatan si kulit kami nikmati hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas tuntunan-Mu, keluarga kami sehat selalu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pekerjaan yang boleh hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ini setiap ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami ingin bawa hati kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Kau yang boleh menuntun kami masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kami ingin undang Kau Allah Roh Kudus, boleh menerangi setiap jalan kami, pikiran kami, ruangan yang kami gunakan Tuhan, supaya atmosfer penyembahan Tuhan Yesus boleh hadir. Kau boleh menjamah kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Pemulihan boleh terjadi, sukacita yang berasal dari-Mu, damai sejahtera boleh hadir dalam hidup kami. Mari Allah Roh Kudus, jamah kami, masuki hati kami, pikiran kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah. Ku rindu hadirat-Mu. Sekali lagi mari kita katakan, Allah Roh Kudus,
sembah Dia. Dengan lagu ini kita hadirkan Roh Kudus untuk menerangi setiap hati pikiran kita. Sembah Dia, Allah yang mulia. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus.
rindu Engkau ajar melalui firman-Mu sendiri yang hidup. Dan kami sungguh mengucap syukur Kau boleh hadirkan anak-Mu yang terkasih, hamba-Mu Bapak Trisno Kambali. Kau yang boleh memberi kerinduan bagi beliau untuk menyampaikan firman yang daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan, penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu boleh menerangi akal budi, lidah, pikiran Bapak Trisno Kambali, sehingga apa yang boleh disampaikan benar-benar daripada-Mu dan boleh membawa perubahan dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa bagi kami, anak-anak-Mu yang rindu, yang hadir melalui online. Berikan kami hati yang tenang, pikiran yang tenang Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Pak Trisno Kambali. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Kedengaran suara saya jelas? Las. Oke, Bapak Ibu Broensis, selamat malam. Apanya malam hari ini? Sudah pada vaksin belum? Sudah. Ya, ini meskipun di kita Indonesia sudah menurun ya, tapi kita tetap jaga kesehatan, prokes, jangan lupa. Karena masih ada beberapa kasus ya, khususnya di Jakarta masih agak tinggi juga daripada tempat-tempat lain. Baik Pak Broensis, Ibu Bapak, pada malam hari ini saya mau sharing dengan tema yang diberikan oleh panitia, atau pada waktu itu Pak Paulus ya, temanya Pak, saya memberikan tema berkat dalam firman Tuhan. Berkat dalam firman Tuhan. Maka pada malam hari ini mungkin saya lebih banyak sharing ya mengenai berkat dalam firman Tuhan. Atau firman Tuhan itu sebenarnya berkat juga di dalam kehidupan kita. Terutama nanti dalam sharing-sharing saya juga, bahwa melalui firman Tuhan, hidup kita makin banyak diberkati Tuhan. Ya, semoga kita, Ibu Bapak, Bro Ecis juga demikian ya. Oke, saya mohon share mengenai PowerPoint-nya. Jadi ayatnya supaya Bro Ecis, kalau ada yang kitab suci bawa, silakan buka. Kalau mau lihat di layarnya, silakan di layarnya ya. Karena saya lihat ini yang wajahnya kelihatan opung aja ini. Opung Siagian ya, yang lainnya pada kemana ini ya. Saya ngomong sama Sis Emilia nongol ya, jadi saya nggak ngomong sama layar aja ini. Paling nggak ada yang nemenin. Ya, baik, saya mohon share. Oh, saya belum dikasih ini ya, co-host. Bisa mungkin hostnya bisa bantu saya supaya saya bisa share. Share PowerPoint. Sudah Pak, sudah co-host. Hah, sudah? Sudah Pak. Oke. Ya, terima kasih. Oke, kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah kelihatan, Pak. Oke, baik ya. Ini temanya berkat dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita dengar dari tema ini, berkat dalam firman Tuhan, kalau firman Tuhan kita semua sudah tahu ya, apa yang Tuhan sabdakan, apa yang Tuhan katakan, dan yang kita dapatkan di dalam kitab suci itulah firman Tuhan. Memang Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak cara ya, melalui kehidupan yang kita alami, tanda-tanda dan sebagainya. Tetapi yang jelas
Firman Tuhan yang tertulis itu yang otentik, yang kita tahu bahwa tulisan itu diilhamkan oleh Roh Allah yang ditulis oleh penulis-penulis kitab suci, ya. Nah, berkat dalam firman Tuhan maksudnya apa? Nah, saya mengambil dalam satu kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berkat itu sendiri. Ya, apa yang dikatakan dalam kamus itu? Dalam kamus dikatakan berkat itu adalah dalam arti benda, ya, karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Jadi berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Ya, atau juga kata-kata yang lain ada dikatakan juga berkat itu adalah makanan yang dibawa pulang pada orang yang habis kenduri. Ya, itu bisa juga. Tetapi berkat itu juga adalah doa restu dan pengaruh baik. Ya, itu adalah berkat juga. Yang lain bisa mengatakan sebagai kata kerja berkat, berkati, mendatangkan kebaikan, bermanfaat atau berkah. Ya, jadi ini kata berkat itu sendiri sudah mengindikasikan kepada kita karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup kita itu karena berkat Tuhan. Karena apa? Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu selalu baik buat kita. Ya, cuman memang beberapa orang, beberapa manusia tidak merasakan itu sebagai berkat. Padahal hidup itu sendiri Tuhan sudah berikan kepada kita itu berkat. Ya. Atau juga kata-kata lain, berkat itu juga adalah karena atau akibat. Berkat didoakan, kita jadi menjadi orang baik. Ya, itu artinya karena didoakan, ya. Jadi berkat itu juga artinya karena atau akibat juga. Nah, Bro and Sis, Ibu Bapak, malam hari ini kita kalau lihat kalimat ini, berkat di dalam firman Tuhan mau menggambarkan kepada kita semua firman Tuhan itu adalah berkat buat kita. Ya, pasti kita setuju. Amin. Firman Tuhan adalah berkat buat kita. Karena apa? Kita sudah tahu juga. Ya, firman yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia dari Yohanes, Injil Yohanes dikatakan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah, firman itu adalah Allah. Ya, dan kemudian menjadi daging, menjadi manusia. Maka siapa itu? Yesus itu sendiri berkat buat kita orang, ya, terutama orang yang merasa berdosa dan sebagainya, itu adalah berkat juga. Maka kalau kita ngomong di sini benarlah berkat dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan buat kita harus menjadi pegangan. Karena firman Tuhan itu adalah berkat itu sendiri. Dan kita yang berpegang pada firman Tuhan, kita bisa memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, pada malam hari ini saya mau sharing beberapa ayat yang membuat kita semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Ya, tetapi jangan lupa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Ya. Oke, nah saya akan memulai dengan salam dari Paulus kepada jemaat di Efesus yang menghendaki jemaatnya di Efesus itu juga memperoleh berkat. Ya, di sini di kalimat di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 5, saya potong aja, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu, Bro and Sis, jadi Paulus sendiri mengajak kepada kita untuk memperoleh berkat. Ini adalah salam Paulus kepada jemaat. Ya, memuji Tuhan, memuji Yesus supaya apa? Supaya mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Untuk apa? Kita yang hidup di dunia, yang mendengarkannya. Jadi segala berkat rohani di surga, di dalam surga juga kita peroleh di dalam dunia ini. Karena apa? Kita sudah dipilih sejak dunia diciptakan, ya, dijadikannya. Itu berarti kita sudah menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Pengikut Kristus adalah orang-orang pilihan Tuhan, jemaat
Kristus adalah pilihan Tuhan. Kemudian dikatakan dalam kasih ia telah menentukan kita sejak dari semula oleh Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Bransis, ini juga suatu berkat kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Dan ini adalah pilihan yang kita semua menghendakinya, dan bukan kita yang memilih tetapi kita yang dipilih oleh Tuhan. Ya, dan Tuhan menghendaki itu semua bagi kita pengikut-pengikutnya. Nah, bagaimana kehidupan berkat itu sendiri di dalam kehidupan kita? Banyak hal, ya, belajar kita untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Banyak hal kita menjadi berkat dan memperoleh berkat. Saya mau sharing ayat-ayat yang membuat kita untuk bisa merefleksikan dalam kehidupan kita juga apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita memperoleh berkat dari Tuhan itu sendiri melalui apa yang sudah kita lakukan. Saya mulai dari ayat yang sering menjadikan ujar-ujaran atau menjadi pameo atau menjadi kata-kata bijak katanya, ya, yaitu kalimat adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Kalau ini saya sampaikan kepada teman-teman bro and sis, kadang mengatakan mana ada itu kata-kata Yesus, ya. Ternyata kata-kata ini adalah kata-kata yang diterima oleh Paulus dari Yesus sendiri. Ya. Di dalam kisah 20 ayat 35, Paulus mengatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita sering mendengarkan pameo ini, betul? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jelas. Kenapa? Di sini mengajak kita untuk menjadi seorang yang keluar memberikan sesuatu, ya, terutama orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Ya, ini kalimat yang saya pegang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di situ udah kelihatan jelas sekali bahwa lebih berbahagia memberi karena apa? Kita bisa memberi berkat daripada menerima. Dan sesungguhnya itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingat satu kisah yang saya dapatkan dulu, ya, ketika pengalaman saya masih bekerja. Jadi Bro Enzi bisa bayangkan ketika kita bekerja, ada teman yang punya rezeki, kemudian mentraktir kita ditraktir makanan yang enak, ya. Pada saat itu saya ditraktir makan makanan yang sekarang namanya all you can eat itu, ya, makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya. Pada waktu saya ditraktir, waduh, luar biasa, senang sekali, ya, karena apa? Ditraktir dengan makan sekenyang-kenyangnya, dengan pasti biaya lebih mahal. Sementara saya sendiri pada waktu kerja itu, ya ampun, uang makan saya berapa untuk makan seperti itu? Berkali-kali lipat, ya 10 kali lipat lebih baru saya bisa makan untuk seperti itu. Rasanya berat. Tapi karena ditraktir, rasanya waduh, senang sekali. Ya, wah, luar biasa sekali. Berterima kasihlah kepada yang mentraktir kita, ya. Terima kasih saya ditraktir. Nah, biasanya setelah ditraktir apa yang diungkapkan oleh teman-teman? Bapak Ibu Bro and Sis, kalau sudah ditraktir oleh seseorang, oleh sahabat kita, oleh teman kita, apa yang terungkap di dalam diri kita? Ya, ungkapan apa yang disampaikan selain kata terima kasih? Saya mohon teman-teman Bro and Sis bisa memberikan 1-2 kata. Coba. Kalau kita habis ditraktir oleh seseorang, oleh teman kita, sahabat kita, kita biasanya ngomong apa selain ucapan terima kasih? Ayo, bisa bantu unmute untuk ngungkapin 1-2 kalimat aja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lain lagi? Kepada yang bersangkutan dong. Puji Tuhan, kita sudah dapat teman yang baik, oke? Semoga rezekinya lancar. Ya? Rezekinya lancar. Rezekinya lancar kepada siapa? Kepada yang raktir. Yang traktir, terima kasih. Lanjut, ada lagi? Ada lagi? Ayo. Diberi kesehatan dan panjang umur. Amin. Terima kasih kepada yang memberi, ya. Oke, apa lagi?
Kamu sangat baik. Kamu sangat baik, luar biasa. Ya, terima kasih sudah ditraktir. Apalagi, ayo. Ayo. Sering-sering traktir. Sering-sering traktir. Nah, akhirnya keluarlah kalimat ini. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Sering-sering traktir ya. Nah, Bro and Sis, Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang pertama tadi ya adalah kalimat-kalimat kita memberi berkat kepada orang yang memberkati kita. Orang yang mentraktir kita doakan rezekinya banyak ya, kok baik deh dan sebagainya. Itu adalah kalimat-kalimat kita memberi berkat. Meskipun kita sudah ditraktir, kita memberi balasan, memberikan berkat. Tapi kalimat kapan-kapan traktir lagi ya, itu kadang menjadi bumerang buat kita. Ya, itu adalah kalimat yang inginnya kita dapat lagi, kita dapat berkat lagi. Ya, maka kalau kita mengungkapkan seperti ini, yang umumnya seperti ini, sudah ditraktir, terima kasih ya bro, kapan-kapan ya traktir gue lagi, kalau ada rezeki jangan lupa ya sama gue lagi untuk traktir lagi. Nah, kalimat-kalimat ini bisa menjadi bumerang buat kita, andai kata suatu saat kita tahu teman kita punya dapat rezeki besar dan sebagainya, kemudian dia traktirnya orang lain, bukan traktir kita. Ya, kadang kita jadi kesel, marah, keki, jengkel ya. Kenapa? Karena tujuannya ke diri kita. Kita nggak dikasih traktir lagi, padahal kita sudah ngomong habis traktir kapan-kapan bro ya, sering-sering traktir dan sebagainya. Nah, inilah ungkapan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, jadi pada saat saya ditraktir seperti itu, saya sungguh merasakan sekarang ya. Dulu saya tidak berkata, aduh teman terima kasih ya kau sudah traktir lagi, kalau dapat rezeki traktir gue lagi ya. Nah, tidak terlontar seperti itu. Tetapi saya merefleksikan dalam hidup saya ini, bagaimana saya bisa makan untuk diri sendiri seperti ini, apalagi saya bisa mentraktir orang lain. Jadi ketika orang memberikan traktir kepada kita, kita berpikir bagaimana saya bisa mentraktir orang lain. Bagaimana saya bisa memberi kepada orang lain. Dan itu ternyata lebih membahagiakan daripada memohon traktiran lain. Ya. Nah, bro and sis, ini kalimat yang sering kita dengar, bro kapan-kapan traktir lagi ya, jangan lupa ya kalau dapat rezeki bagi-bagi ya, itu umum. Ya, tetapi saya ajak bro and sis menjadi berkat. Ya, melalui firman Tuhan yang kita terima malam hari ini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, kita ungkapkan lebih bahagia kita berinisiatif untuk memberi daripada menerima. Ya, saya sering membayangkan beberapa, maaf ya, pewarta-pewarta pendeta suka mendapatkan cerita-cerita, waduh saya lagi butuh ini, tiba-tiba ada Tuhan yang beri ini, saya kekurangan ini, ada yang Tuhan berikan ini, melalui tangan orang-orang yang dikasihi. Nah, kenapa nggak dibalik? Kita yang menjadi berkat bisa memberi kepada orang lain yang membutuhkan, bukan kita yang menerima. Kenapa? Jelas firman Tuhan mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, meskipun kita orang memberi kepada kita ya, kita menerima juga kebaikan orang ya. Ini yang kita rasakan sampai hari ini. Dan akhirnya bro and sis, berkat Tuhan mengalir kepada kita ketika kita berinisiatif untuk berbagi, untuk memberi. Tuhan akan kasih banyak rezeki kepada kita. Untuk apa? Untuk kita bisa memberi. Ya, dan ini berkat buat kita. Firman ini menguatkan kepada saya, ya khususnya karena pada saat itu saya berpikiran bagaimana saya bisa berupaya untuk bisa memberi kepada orang lain, mentraktir kepada orang lain. Puji Tuhan, sampai sekarang saya sudah ya beberapa bisa teman kita traktir, ya misalkan kayak makanan seperti dulu saya rasakan all you can eat. Padahal itu saya merasakan makan all you can eat itu tahun 85-86 itu. Di makanan Viking ya, itu restoran Viking dulu di belakang HI itu luar biasa, saya terkagum-kagum dapat ditraktir seperti itu. Ya, ini firman pertama yang mengajak kepada kita betul lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu nyata dalam kehidupan kita, bro and sis, ibu bapak. Ya, itulah berkat dalam firman Tuhan. Ayat berikutnya ini khususnya suami istri.
Ya, suami istri juga sama, diajak untuk menjadi berkat untuk satu sama yang lain. Asal ya suami istri ini mau berpegang kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yang diberikan kepada kita. Ya, ini firman-Nya udah jelas dari Rasul Petrus kepada jemaatnya ya. Yang dikatakan untuk hidup suami istri sebenarnya ini, tetapi buat kita sama semuanya harus seperti ini juga, ya. Dan akhirnya hendaklah kamu seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Ini memang untuk cerita kehidupan suami istri, ya. Suami istri hidupnya harusnya seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara, menyayang, rendah hati. Artinya apa? Keluar itu menjadi berkat akhirnya, ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Udah jelas. Kalau suami istri ya jangan jahat, ya. Kalau yang jahat ya kita jangan balas dengan kejahatan, caci maki dan caci maki, ya. Dan hendaklah kamu memberkati, coba ya. Hendaklah kamu memberkati. Jadi semua kejahatan dan caci maki kita balas dengan memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Ya, kita dipanggil untuk memberkati. Yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, inilah yang kadang buat kita heran ya, kok kita dipanggil untuk memberkati, kita memperoleh berkat. Jelas, kita berupaya untuk memberi, pasti Tuhan berikan kepada kita apa yang akan kita beri. Kita berusaha untuk memberkati, Tuhan akan berikan berkat kepada kita untuk bisa berbagi. Karena Tuhan katakan juga, berilah apa yang kamu miliki, apa yang bisa kamu miliki, apa yang bisa kamu beri. Nah, Tuhan akan memberi kepada kita apa yang ingin kita berikan kepada orang lain. Ya, ini khusus buat kita juga, ya, menjadi berkat. Ya, jadi kalau kalimat kamu dipanggil untuk memberkati dan untuk memperoleh berkat, karena apa? Kamu sendiri ada berkat Tuhan bagi orang lain. Ya, jadi kita sendiri sebagai pasangan, khususnya suami istri, adalah berkat satu sama yang lain. Maka di dalam perkawinan itu kalimatnya jelas ya. Sakramen perkawinan, saling menerimakan sakramen perkawinan. Kita sudah tahu sakramen adalah tanda dan sarana kasih Allah kepada kita. Dan kita adalah berkat bagi pasangannya. Pasangan dan berkat buat kita. Maka kalimatnya adalah saling. Ya, saling itu artinya berbagi, keduanya memberi. Keduanya memberi. Ya, saling memberi. Jadi bukan memberi dan diberi. Ya, ingat ya, kalimatnya adalah mengajak untuk menjadi berkat. Berkat, ya, dan itulah yang firman Tuhan inginkan, ya. Ini ayat yang kedua. Nah, ayat yang berikutnya justru yang ekstrim lagi. Yang ekstrim, apa yang ekstrim ini? Ya, bukan hanya kepada orang-orang terdekat atau apa ya, tetapi justru saya ambil tema ini adalah kasihilah musuhmu. Karena apa? Kadang kita untuk menjadi berkat bagi orang lain itu kadang menjadi sesuatu kayaknya berat banget ya. Memang perintah Tuhan ini seperti paradok. Ya, paradok itu yang kelihatan bagi orang lain itu tidak benar, tapi sesungguhnya itu kebenaran sendiri. Ya. Nah, ini di dalam kekristenan ini penting buat kita. Karena kita berbeda dengan orang lain. Orang lain mengharapkan berkat dari orang lain, kita adalah menjadi pemberi berkat kepada orang lain. Ya. Orang lain jatuh pada kita, kita justru memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini firman yang bisa memberkati kita juga. Ya, saya bacakan di sini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Ibu, bapak, bro and sis, ini kalimat bombastis sekali. Ya, yang bagi orang lain tuh enak aja, masa sama musuh begitu. Ingat, ya, berkat dalam firman Tuhan. Meskipun ditulis seperti ini, tapi bisa menjadi berkat buat kita, ya, yang melaksanakannya. Ya, kenapa? Ini saya bayangkan aja. Kalau di sini katakan kasihlah musuhmu. Nah, siapa sih musuh kita? Saya rasanya hidup tidak punya musuh.
saya sih banyak berteman biasa-biasa aja. Betul, kita nggak tahu musuh kita siapa. Karena apa yang dilontarkan di sini belum tentu keluar secara langsung di hadapan kita. Ya, ini jelas sekali musuh yang dimaksud di sini siapa? Yang pertama adalah yang membenci kita. Kita nggak tahu siapa yang membenci kita. Ya, apa Anda tahu kita dibenci orang? Enak sekali kalau kita tahu dibenci orang, kita bisa datang, kita bisa minta maaf. Kenapa membenci aku? Itu ya. Yang kedua yang mengutuk kamu. Ya, siapa yang mengutuk kita? Kita dengar nggak ada orang yang mengutuk kita, nyumpahin kita? Ya, itu musuh kita dikatakan. Kemudian yang mencaci, ngomel-ngomel marahin kita, dalam arti mencaci ya, memang dalam arti marah kadang belum tentu mencaci ya, karena memang ada dalam pertemanan juga ada saling marah gitu ya. Tapi mencaci, mengutuk itu berbeda sekali, sangat kasar sekali ya. Tapi ini dikatakan itulah orang yang membenci, mengutuk, mencaci itu musuh kita. Yang lainnya apa? Yang secara fisik menampar pipi. Jelas sekali ini kelihatan ya, menampar. Tapi kalau hanya membenci, mengutuk, mencaci kita nggak kelihatan, nggak secara langsung kelihatan ya. Tetapi yang menampar pasti kelihatan. Siapa yang pernah menampar kita? Ya? Kalau ada yang menampar, beri pipi yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, berikan juga bajumu. Jadi itu musuh-musuh kita yang membenci, mengutuk, mencaci, menampar, mengambil jubah. Ini adalah musuh-musuh yang kelihatannya itu pasti tidak berbuat baik kepada kita. Kelihatannya merugikan kita. Ya, tetapi Tuhan berkata sebaliknya, ada orang yang memusuhi kamu, ya, membenci kamu, berbuatlah baik. Ya, lihat, berbuat baik. Kalau ada yang mengutuk kamu, berdoalah bagi dia. Ya, mintalah berkat bagi dia. Ada kata yang mencaci kamu, berdoalah bagi dia. Nah, kemudian kalau secara fisik itu kan kelihatan ya, mudah. Gitu. Oke lah, kita bisa mendoakan orang itu. Kemudian kalau menampar pipimu, berikan pipi yang lain. Aduh, kalau orang ada yang dapat pipi, aku pipi nanti mukanya aku berdarah dua-duanya. Ya, kadang ada yang suka ngejok. Kalau dia tampar pipi gue tonjok dia balasannya gitu ya. Dan ini lain sekali dengan yang Tuhan berikan kepada kita, perintah Tuhan kepada kita. Kemudian kalau orang mengambil jubah itu adalah pakaian yang paling luar. Kalau masa saat itu memang itu udara dingin. Kalau jubah diambil, kita makin menderita. Tapi justru Tuhan katakan, ambillah sekalian bajunya. Jadi dalamnya juga diberikan. Ya, ini sangat paradoks sekali. Artinya sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang umumnya orang dengar. Ya, harus orang benci kita harus benci lagi, orang maki-maki kita, caci maki kita, maki-maki lagi, caci maki lagi, orang marah kita marah lagi, orang pipi tampar kita tampar lagi, ya. Ini sering kita dengar. Namun Tuhan mengatakan jangan begitu, berbuat bahkan sebaliknya. Kenapa Tuhan berikan kepada kita kalimat yang seperti ini dan kita diminta untuk berbuat yang sebaliknya? Ini. Ya, ini yang lain lagi, hampir sama juga seperti itu ya. Berilah kepada setiap orang meminta kepadamu dan jangan minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuat juga demikian kepada mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang orang kehendaki kepada kita berbuat kepada dia. Jadi kalau kita membayangkan orang ingin berbuat baik kepada kita, kita lebih dulu berbuat baik kepada mereka. Jadi kita lebih dulu ya, supaya apa? Kita jangan mau dan sampai merugikan orang lain dalam arti ini. Ya. Kalau aku nggak mau dirugikan, jangan berbuat merugikan orang lain. Ini balas-balas aja ya. Kepada orang yang meminta, jangan meminta kembali. Ya. Karena apa? Kalau kita melakukan hal yang sama dengan orang-orang pada umumnya, ya Tuhan katakan ayat berikutnya. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu?
Orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jadi jelas di sini teman-teman, ibu bapak, bro and sis, ketika kita diminta untuk menjadi berkat, artinya kita yang keluar memberikan sesuatu, bukan untuk kita menerima, ya, atau kita meminta apalagi, tidak, ya, kita diminta untuk memberi. Karena apa? Kalau kita memberi kemudian kita meminta juga, apa bedanya dengan orang-orang yang berdosa? Ya, orang-orang yang pada umumnya, ya. Karena apa? Kita dikhususkan menjadi murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, ya. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda daripada orang lain. Ya, orang lain tampar lagi, pukul lagi. Kita justru sebaliknya, ya. Nah, ayat berikutnya. Sebab jika kamu berbaik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu hampir sama? Orang berdosa pun melakukan yang demikian, ya. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap untuk menerima sesuatu padanya, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka juga menerima sama banyaknya. Jadi ayat sampai ayat 34 ini mau mengabarkan kepada kita hal yang sama. Kita berbeda dengan orang lain, kita berbeda dengan orang yang berdosa, ya, kalau orang berdosa ini. Tetapi kita melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan menjadi berkat, apapun itu lakukan kepada kita. Apapun yang diperbuat orang lain kepada kita, ya. Kita di sini diajak untuk memberikan berkat, untuk memberikan kasih kita kepada orang lain, ya, lebih dalam keluarga. Nah, ini akhirnya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, ya. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Nah, ini ujung-ujungnya, ya. Jadi kita dikasih perintah menjadi berkat. Karena Pak, kita dapat upah, dapat berkat juga menjadi anak-anak Allah. Apa itu anak-anak Allah? Ahli waris kerajaan Allah. Bapak Ibu, bro and sis, ahli waris kerajaan Allah, apa dikatakan anak-anak Allah yang maha tinggi, kita dan saya yakin dan percaya, ya, menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah, kita tidak pernah ditempatkan menjadi orang yang paling miskin, paling penyakitan, paling menderita, ya, paling jelek, paling bermasalah. Tidak pernah. Kenapa? Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, ya. Dan ini pegangan buat saya, maka saya belajar untuk bisa bersyukur, karena berkat Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita sekali diminta untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang sekitar kita. Kenapa? Kita mau berpegang kepada perintah Tuhan, firman Tuhan. Oke, dan katakan juga sebab baik terhadap orang yang sebab jika ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat, itu adalah urusan mereka. Ya, jadi biarlah, tetapi kita tetap memberkati orang-orang ini. Orang-orang yang kelihatannya dan memang sudah merugikan kita, kita justru balas dengan kebaikan, balas dengan berkat. Nah, ini ada satu cerita lagi, ya. Ini juga saya pegang juga karena firman itu memberkati kita juga, dan saya juga dapat berkat dari firman ini. Ini adalah ketika Yohanes Pembaptis, ya, berteriak, berkhotbah ketika orang-orang pada menjawab panggilan untuk pertobatan yang diajak oleh Yohanes. Dan prajurit itu bertanya kepada mereka, dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ibu bapak, bro and sis, ini mau mengajak kepada kita berpegang kepada firman ini, yaitu kita jangan berbuat curang. Nah, udah jelas, ya, jangan merampas, jangan memeras. Itu namanya kita menggunakan kekuatan kita, kekuasaan kita untuk memeras orang, untuk merampas orang atau milik orang. Ya, kita tidak diajarkan untuk seperti itu. Ya,
Jangan merampas, jangan memeras. Kita tidak diminta untuk menyalahgunakan kekuasaan kita. Ya, terhadap siapa saja. Ya, jangan membuat orang lain kita rugikan, tidak. Ya, kalau kita punya penghasilan dikatakan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya di sini apa? Kita tidak merampas, tidak memeras, tetapi sekaligus kita tidak mau menerima suap. Ya, ini menjadi berkat juga. Ya, ketika kita tidak melakukan hal seperti ini, Tuhan akan cukupkan banyak dalam kehidupan kita. Saya pernah punya pengalaman begini. Pada suatu saat, waktu saya bekerja, saya pernah mendapatkan suatu proyek yang cukup besar. Ya, saya membantu rekanan untuk mendapatkan proyek itu, dan mereka beli dari perusahaan yang aku pegang, mana aku bekerja. Kemudian lumayan juga besar proyeknya itu. Nah, kemudian saya pasok, saya kirim, saya install barang-barang yang diambil oleh rekanan itu untuk suatu instansi. Ya, dalam hal ini rumah sakit ya, karena saya bidang di alat kedokteran gitu ya. Nah, ketika perusahaan itu menerima barang-barang kita dan kita membantu untuk menginstal, memasang, menggunakan dan sebagainya, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik aja. Ya, sampai si rekanan ini, perusahaan rekanan ini yang mendapatkan proyek itu, ya, kaget. Kok kenapa perusahaan yang saya pegang, saya ini bisa lancar sedemikian rupa. Ya. Pada suatu saat, setelah selesai semuanya, pimpinan dari perusahaan rekanan itu panggil saya. Trisno, bisa datang nggak ke kantor? Ada yang mau saya bicarakan. Baik Pak, Ibu, karena pada waktu itu suami istri yang menjadi yang punya rekanan itu ya, perusahaan rekanan itu adalah suami istri. Saya dipanggil untuk ke kantornya karena semua yang kita kerjakan sudah selesai. Nah, apa yang terjadi pada waktu saya datang ke kantornya, pada saat itu saya diajak ngobrol, setelah ngobrol ucapan terima kasih dan sebagainya, dia menyodorkan kepada saya amplop yang pada saat itu rasanya cukup tebal. Ya, itu isinya pasti uang, dan uang itu pasti kalau dilihat nilainya pasti kalau saya bayang-bayang pasti cukup besar lah pada saat itu untuk DP rumah bisa. Ya. Tetapi ketika dia berikan amplop pada saya, yang saya pegang adalah tangan dia dan saya ucapkan terima kasih Ibu Bapak, tetapi tolong ini bukan untuk saya, tetapi bolehlah untuk karyawan yang lain. Karena saya dengan proyek ini saya sudah mendapatkan upahnya. Saya sudah mendapatkan komisinya dari kantor saya sendiri sebagaimana di mana aku kerja. Jadi uang ini saya kembalikan, tapi saya terima kasih atas perhatiannya kepada saya, ya. Saya kembalikan lagi. Kaget. Suami istri kaget. Ini rezeki. Nah, bagi teman-teman mengatakan rezeki jangan ditolak gitu ya. Tetapi pada saat itu saya berpikiran, kok kenapa saya mesti dapat double-double ya? Pada saat itu kan saya mengejar sudah dapat upah sendiri. Ya, dari kantor saya kan sudah bekerja memang untuk hal seperti itu. Jadi ketika saya tidak menerima uang itu saya punya banyak hal setelah renungkan belakangan baru ketahuan ya. Saya menerima itu mungkin jalan Tuhan juga ya, dorongan roh pada saya itu untuk menolaknya itu. Nah, jadi Bapak Ibu, Bro and Sis, itu saya mengatakan cukup saya dengan penghasilan saya. Ya, saya tidak mau menerima itu meskipun itu sebagai ungkapan terima kasih ya. Belum tahu kelanjutannya seperti apa. Nah, setelah direnung-renungkan, memang ini jalan Tuhan. Ya, Tuhan mengendaki sesuatu yang kita lakukan baik, hasilnya akan baik. Saya membayangkan ada kata aku menerima uang itu, maka ketika ada persoalan di pemasangan itu, di instansi itu, pasti dia tinggal telepon saya. Trisno, itu alatnya begini begitu, maka saya harus kerja lagi sama dia. Ya, Trisno, ini itu pasti saya akan terima terus lagi.
apa yang dia omongkan dan sebagainya. Kenapa? Saya sudah mendapatkan kebaikan sudah mendapat uang dari dia. Ya, maka saya patuh sama dia. Itu renungan belakang. Untung saya nggak terima seperti itu ya. Kalau aku terima, mungkin saya menjadikan seperti upahnya dia juga ya. Kemudian belakangan yang membuat saya merasa, memang Tuhan luar biasa. Ketika kita melaksanakan firman Tuhan, Tuhan berikan berkat kepada kita, suatu hal yang memuliakan buat kita juga, ya, memberikan sukacita buat kita juga. Nah, pada suatu saat saya ketemu lagi sama suami istri ini dalam suatu lelang di satu instansi, saya ketemu sama dia. Nah, ketemunya dalam posisi berbeda. Dia masih tetap bos, ya, pimpinan, dan saya tidak bekerja lagi. Ya, saya usaha sendiri sama teman, ya, joinan. Saya temenan, ketemu sama dia. Maka di situ kelihatan ketika kita jadi bersaing sama dia. Dulu saya kerja ya karyawan, kemudian jadi bareng sama dia, ya, dia respect sekali, dia menghargai. Coba bayangkan andai kata dulu saya menerima uang dia, sekarang ketemu dengan sama-sama bersaing dalam satu ya tender ya, itu tender seperti itu, rasanya pasti saya ciut duluan ya, karena Pak dulu saya pernah mendapatkan uang dari dia. Tapi ternyata ketika dulu saya menolak, itu betul-betul jalan Tuhan. Itu berkat hidup dalam hidup saya yang luar biasa. Saya bisa seperti sejajar dengan dia, ya, tidak bisa saya tidak diremehkan atau disepelekan ya, karena Pak kita sama-sama berjalan. Nah, ini cukuplah dirimu dengan gajimu, mau mengajak kepada kita semua, kita lakukan, bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, Brancis, ayat ini juga membuat kepada kita harus menjadi berkat juga. Ya, berkat dalam firman Tuhan. Memang firman Tuhan itu adalah berkat sendiri, ya. Dan yang melakukan, mengajak dalam firman Tuhan itu menjadi berkat, mendapat berkat. Jadi segala sesuatunya itu buat kita diajak memberkati, ya, kita menjadi berkat, ya, berdasarkan apa yang kita imani, ya, melalui firman Tuhan ini. Nah, di Matius 7 ayat 21-25 mau mengajak kepada kita juga sama. Ya, ketika kita di ayat, saya potong ayat yang 24 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ya. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dan istilah yang lain, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang bijaksana digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika ada banjir, angin melanda, rumah itu tidak roboh. Itulah berkat Tuhan. Ya, jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu seperti orang bijaksana yang mendapat berkat ketika membangun rumah itu, ya, karena kebijaksanaannya itu dia bisa bangun rumah di atas batu yang kokoh itu sehingga tidak roboh. Berbeda dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ya, ini berbeda sekali, dikatakan seperti orang bodoh di sini ya, yaitu orang yang bangun rumah di atas pasir. Kena angin, banjir akan berantakan ya, hancur itu. Itu perbedaannya. Nah, ini mau mengajak kepada kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang diinginkan di sini? Matius 21, Matius 7 ayat 21, Matius 7 ayat 22 mengajak kepada kita, ya. Firman kita dengar, kita memiliki iman, tapi sekaligus kita melakukan suatu aksi, suatu perbuatan. Nah, dengan kata lain iman dalam perbuatan, ya. Karena apa? Bukan hanya orang yang mengatakan beriman yang Tuhan senangi, tapi yang melakukannya. Coba kita baca ayatnya ya. Bukan setiap orang yang bersyukur padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, ingat ya. Jadi bukan orang yang hanya teriak-teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, artinya kan orang Tuhan, Tuhan kan memuji muliakan Tuhan, artinya percaya pada Tuhan, tapi tidak melakukannya. Ya. Tidak akan mendapatkan
kerajaan surga, ya. Tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mungkin atau juga yang terbalik di sini, pada hari terakhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tapi Tuhan katakan, pada waktu itu Tuhan berterus terang kepada kamu, kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya ada juga perbuatan-perbuatan yang kelihatan baik tetapi Tuhan tidak kenal. Ya, artinya apa? Banyak kelihatan perbuatan baik tetapi ya Tuhan tidak kenal. Artinya apa? Melakukannya tidak berdasarkan iman. Ya, mungkin ada perbuatan-perbuatan baik kelihatannya baik tetapi bukan karena iman. Ya, banyak sekali itu. Nah, Ibu Bapak, teman-teman, bro and sis, ini semua mengajak kepada kita untuk menjadi berkat, menjadi pelaku firman. Jadi setiap murid-murid Tuhan menjadi pelaku firman itu pasti menjadi berkat bagi orang lain, ya. Oke, Bapak Ibu, Brancis, itu beberapa ayat yang mengajak kepada kita untuk kita bisa menjadi berkat. Berkat dalam firman Tuhan mau mengajak kepada kita semua, sungguh-sungguh kita mau berpegang kepada firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, karena firman Tuhan itu sudah berkat, sudah makanan. Ya, jadi kalau kita contoh aja, kadang-kadang kita mau ke gereja, ya, ke gereja ngapain? Mau mendengarkan firman Tuhan, betul? Nah, firman Tuhan itu apa? Makanan rohani. Maka tadi Paulus mengatakan ada dapat berkat-berkat rohani. Ya, jadi buat kita yang mendapatkan firman Tuhan, ya, berarti mendapatkan berkat itu sendiri. Nah, ketika kita mendapatkan itu, kita diminta untuk menjadi berkat juga kepada orang lain. Ya, dan ini kita dipanggil untuk itu. Jadi kalau Ibu Bapak, teman-teman, bro and sis, lihat kita ikut Ekaristi, sesungguhnya ujung-ujungnya kita diminta untuk menjadi berkat. Perintah-perintah Tuhan Yesus yang terakhir itu mengajak kepada kita untuk itu. Saya sebutkan 3 ayat ya untuk mengakhiri ini. Yang pertama, jadikanlah segala bangsa muridku. Ingat ya, itu orang evangelisasi, Cap dan sebagainya tahu ya. Jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Kemudian baptislah itu dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Kembali ya, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Artinya apa? Kita diminta untuk menjadi berkat. Karena apa? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seperti tadi ya, orang yang bijaksana pasti menjadi berkat. Oke. Yang kedua, ya, ayat yang sering kita dengar. Wartakan Injil ke segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Betul? Nah, itu kalimat yang sama kita diminta untuk menjadi berkat. Melalui apa? Melalui kesaksian kita, menjadi saksi Tuhan. Dalam apa? Kata dan perbuatan. Ya, kata dan tindakan. Maka ketika Yesus mengatakan, karena ini perintah Yesus dan Yesus sendiri mempunyai tugas yang utama itu. Lukas 4:43 dikatakan, aku datang untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Untuk itulah aku diutus. Ya, jadi Yesus sendiri datang untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, kabar baik tentang kerajaan Allah yang nyata di dalam dirinya sendiri. Yesus sendiri adalah kabar baik itu sendiri. Kenapa? Dia melakukan kata dan perbuatan menjadi berkat bagi banyak orang yang bertentangan dengan pandangan umum pada saat itu. Yang tadi saya dalam ajaran Yesus tentang paradok, ya, mengasihi musuh, orang membenci dan sebagainya. Coba kita bayangkan pada waktu kita membaca Injil, baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, apa yang Yesus lakukan itu adalah menjadi berkat semua. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang diminta untuk menjadi berkat tapi gagal menjadi berkat. Kenapa? Orang Yahudi pada saat itu, orang miskin disingkirkan, orang sakit nggak mau disentuh, orang kena kusta malah diungsikan atau disingkirkan seolah-olah udah mati gitu ya. Tetapi Yesus tidak seperti itu.
Oke, orang miskin dia datangi, orang sakit dia sentuh, orang kusta dia sentuh, orang asing dia sapa, orang berdosa dia ampuni, diajak berelasi, semuanya itu menggambarkan Yesus sendiri adalah menjadi berkat. Sang Firman yang hidup menjadi berkat. Nah, itu yang ayat-ayat yang menggambarkan apa yang Yesus perintahkan. Nah, terakhir yang Yesus perintahkan kepada kita sebelum terangkat ke surga, dan ini menjadi pesan buat kita yang sangat terkenal. Kau akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi di sini jelas sekali, Ibu Bapak, Bro and Sis, teman-teman, kita diminta menjadi saksi Kristus. Otomatis kalau kita mau menjadi saksi Kristus, kita menjadi berkat bagi orang lain yang seperti Tuhan inginkan kepada kita. Jadi kita saksi Kristus, artinya apa? Kita percaya kepada Kristus, kita percaya bukan hanya kata-kata, tapi kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kembali menjadi berkat. Ya, semoga ini bisa membuat kita dalam kehidupan kita pelaku firman, menjadi berkat bagi orang lain. Berkat dalam firman Tuhan, semoga ini menguatkan buat kehidupan kita selanjutnya ya. Kita berpegang kepada firman Tuhan dan tekun melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Trisno Kambali untuk firman yang sungguh menguatkan kita, bahwa kita diajar untuk lebih memberi daripada menerima. Mari teman-teman semua yang masih hadir dalam Zoom maupun YouTube, kita ingin bersatu dalam doa. Kita ingin boleh saling mendoakan ya, karena kita diajak untuk memberi tidak hanya melalui harta, tapi kita juga memberi dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Dengan kita bersehati berdoa, semoga Tuhan pasti mendengarkan setiap doa kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan boleh hadir dan menjamah kita. Bagi teman-teman yang ingin didoakan, boleh chat. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Jadikan lagu ini sebagai iman kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
kami yang merasa berbeban berat malam hari ini, kami berdoa Tuhan, Kau boleh memberikan kelegaan bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Oh Yesus, Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami puja. Yesus, 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 namamu yang indah, namamu yang penuh kuasa. Kami berdoa bagi kami yang saat ini penuh dengan kekecewaan. Oh Yesus, hadir di tempat kami, jamah setiap kami yang berkecewa. Oh Yesus, Kau boleh memberikan kelegaan bagi kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus, Engkau memberi kami kelegaan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kami yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan, jamah kami Tuhan, dengan iman kami berdoa, Kau boleh sembuhkan, Kau boleh jamah ke sakit penyakit kami, tempat sakit kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Oh Yesus, ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan bagi kami yang saat ini sedang mengalami duka cita, kan setiap teman-teman keluarga yang telah Engkau panggil Tuhan. Kami mengalami kehilangan yang begitu dalam Tuhan, namun kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menguatkan. Engkau memberikan roh penghibur-Mu Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus menghibur kami. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap kami yang sedang mengalami beban berat dalam mendapatkan pekerjaan yang baru. Ya Tuhan, kami bersehati Tuhan, Kau bukakan jalan bagi setiap kami yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan sumber-sumber dana bagi keluarga kami. Tuhan Yesus, Engkau penolong yang tepat waktu, Engkau penolong yang setia. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi siapa saja yang saat ini mungkin berada di rumah sakit ataupun sedang menunggu pengobatan, menunggu operasi, menunggu vonis dari dokter, ataupun apapun yang mengakibatkan pergumulan dalam hati, mengakibatkan keraguan-raguan, mengakibatkan ketakutan. Engkau angkat kami ya Tuhan, hanya Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah gunung batu kami. Malam hari ini kami percaya kepadamu Yesus. Angkat sakit kami, keraguan kami, ketakutan kami, Engkau gantikan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, malam hari ini kami berdoa juga Tuhan bagi siapapun yang bersuka cita dalam kehidupannya, dalam pekerjaan, dalam imannya akan Engkau. Bagi yang telah mengalami sakramen Krisma kemarin, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam perjalanan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan YouTube ini,
perjalanannya, dalam perjalanan melalui motor, mobil, ataupun dimanapun dia berada Tuhan. Engkau boleh jamah, berikan kedamaian, ketenangan dalam menyetir. Engkau boleh berikan sukacitamu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini setiap kami anak-anak-Mu yang hadir Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ada haleluya, ada sukacita tempat ini. Amin. Ya, mari kita diajak tidak hanya untuk menerima, tapi kita ingin memberi dengan sukacita. Biarkan Tuhan Yesus yang boleh hadir dalam diri kita, suka-sukamu Tuhan. Bagi yang terbeban untuk memberikan persembahan, silahkan klik gerakan transfer yang ada di layar. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau kuinginkan, apa yang Tuhan mau kulakukan. Namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Biarkan Roh Tuhan yang ada pada kita memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Amin. Mari kita dengarkan sekilas pengumuman. Pengumuman yang pertama, kita akan dipersembahkan misa oleh Romo Kamelius Delelis Diakunha Projo, masih secara online pada hari Rabu minggu depan 15 Juni 2022 pukul 7:30. Kemudian persekutuan doa online tanggal 22 Juni 2022 pukul 7:30 malam dengan tema Hungry Heart, firman oleh Ibu Rika Wirja. Persekutuan doa karismatik Katolik, Our God the Provider, Tuhan kita penyedia kehidupan, firman oleh Bapak Y.E. Senjaya. Persekutuan doa tanggal 29 Juni ini adalah menutup rangkaian online kita. Jadi luar biasa ya, kita boleh mendapatkan izin dari BPK-PKK dan paroki untuk menyelenggarakan kembali secara offline. Jadi mari kita undang Bapak Ibu semua untuk boleh hadir ya. Siapa yang sudah rindu untuk bertemu, tentu dengan masih protokol kesehatan, dengan memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Ya, untuk kemudian webinar Elizabeth Ministry, keluargaku diberkati dan menjadi berkat secara online bersama Pasutri Jen Hanjaya dari Surabaya. Ya, mari boleh mendaftar melalui link pendaftaran yang tertera di layar. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan mari kami undang sekali lagi untuk bisa hadir secara offline dan
seperti kata Pak Trisno tadi dan kata dari firman Tuhan, bahwa kita diajak tidak hanya menerima namun memberi. Memberi tidak hanya melalui harta tapi juga mungkin waktu kita, mungkin melalui pelayanan. Siapa yang sudah rindu untuk melayani satu sama lain, kita boleh ikut melayani melalui persekutuan doa. Dan juga memberikan persembahan kalau memang kami dititipkan persembahan Bapak Ibu, kami ingin memakai persembahan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui persekutuan doa Elsa ini. Mari kita malam hari ini tundukkan kepala. Terima kasih Pak Trisno untuk pelayanannya, luar biasa. Semoga Pak Trisno diberkati oleh pelayanan dan keluarganya ya Pak. Ya, tetap semangat melayani Tuhan dan semoga tetap sehat selalu Pak. Mari kita tundukkan kepala kita ingin akhiri persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan doa malam hari ini telah selesai. Kau boleh memberkati kami dengan pujian penyembahan yang Kau boleh hadir sendiri Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kau juga boleh hadir melalui firman yang telah diberitakan Pak Trisno kembali, sungguh menguatkan kami, sehingga kami diingatkan untuk boleh semakin memberi dan memberi dalam hidup kami, dalam setiap apa yang kami punya Tuhan, talenta-talenta kami, rezeki yang boleh kami dapatkan untuk kami boleh saling memberkati satu sama lain. Dan akhirnya Tuhan, Kau juga yang mengutus kami Tuhan untuk memberitakan sukacita, damai sejahtera, kabar baik-Mu Tuhan ke tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan dimanapun kami berada, kami boleh memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus melalui diri kami. Malam hari ini persekutuan doa telah usai. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya dalam hari-hari kami dapat menjalani dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dan iman yang percaya kepada-Mu Tuhan dalam segala persoalan kami, dalam segala pergumulan kami tetap percaya dan setia kepada Engkau. Dan kami juga berdoa buat rencana persekutuan doa offline kami. Kiranya Tuhan Kau yang boleh jamah setiap anak-anak-Mu, terutama yang ada di Cikarang Tuhan, untuk memiliki kerinduan yang sama dalam memuji dan menyembah Engkau bersama-sama di tempat ini Tuhan. Juga berkati bagi tim yang melayani, Engkau boleh kobarkan semangat api yang menyala Tuhan, buat kami boleh melayani kembali Tuhan. Pakai kami Tuhan, utus kami, berikan kami kerendahan hati, boleh berikan kami roh yang sama untuk melayani Engkau Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang berasal daripada-Mu. Dan kami juga berdoa untuk pembicara-pembicara yang telah ditunjuk, yang boleh dihubungi. Kau juga berkati mereka, iman mereka, berikan roh yang sama untuk melayani, untuk boleh hadir bersama-sama di Cikarang Tuhan Yesus, dalam satu kesatuan akan Engkau. Biarkan Kau yang memberkati ruangan ini Tuhan Yesus, ruangan kami tempat berada nanti Tuhan, untuk kami menyelenggarakan persekutuan doa offline. Kau boleh berkati, lindungi dengan malaikat pelindung-Mu, kuduskan tempat ini sehingga atmosfer penyembahan, dan Kau boleh hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Akhirnya kami ingin serahkan segenap istirahat kami malam hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Biarkan kami dapat beristirahat dengan tenang, kami dapat memuji, memuliakan Engkau besok dengan penuh sukacita. Terima kasih. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita pulang dengan penuh sukacita, karena berkat Allah, berkat anak cucu kita telah diberikan pada Tuhan untuk setiap keluarga kita yang percaya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya. Lagi katakan, begitu besar
kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Diberkatilah yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih, sampai ketemu lagi. Selamat ya bisa offline. Ya, terima kasih Pak Terima kasih Trisno. Pak Trisno. Terima Lagi, kasih Pak Wisnu. Trisno. Sampai ketemu lagi, Opung.